proses bergabung ya Pak, karena ya, Izan ya. sekarang Berarti pas banget MNC jam bener ya, 10, jadi Kodaku sama mungkin 26 bisa ya. dihubungi kawan-kawan buat teman-teman yang hadir. Dan untuk teman-teman semua yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita, boleh kita bersama-sama menyalakan kameranya ya, agar kita sama-sama bisa melihat wajah satu dengan yang lainnya nih. Wajah pagi hari walaupun hari Sabtu, tapi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita di webinar yang kedua di DSK Global ya gitu. Yang kali ini kita akan membahas mengenai strategi pajak aset kripto. Lagi-lagi mengenai pajak ya. Tapi kita kalau waktu itu lebih ke arah influencer, sekarang ini kita ke arah kripto nih. Bapak Ibu semuanya ya, saudara yang sudah bersama-sama dengan kita. Oke. Sambil kita masih menunggu, mungkin kita kasih waktu spare sekitar 2-3 menit lagi ya Pak Gali, izin untuk peserta bergabung bersama-sama. Jadi sekali lagi dihimbau bagi teman-teman semuanya yang sudah hadir bergabung bersama-sama dengan kita, boleh diinfokan kepada kawan-kawannya yang mungkin masih terkendala untuk bergabung atau mungkin belum bergabung, boleh untuk sama-sama kita bergabung agar acara akan segera dimulai dan bisa segera kita mulai. Kita akan kasih waktu mungkin sampai 10:05, kita tunggu 3 menit ya untuk kawan-kawan lainnya bisa bergabung. Terima kasih. Baik, waktu sudah menunjukkan 10:05 dan kita sudah menunggu tadi ya kurang lebih 5 menit untuk teman-teman semuanya yang mungkin belum hadir atau masih dalam kendala bisa bergabung. Sekali lagi kami himbau untuk teman-teman semuanya yang barangkali kawan-kawannya belum sempat mendaftar mungkin gitu ya, tapi teman-teman sudah mendapatkan linknya, boleh
nggak apa-apa dibagikan, tidak masalah untuk dibagikan ke kawan-kawan yang mungkin telat mendaftar dan lain sebagainya, karena kita tetap open untuk kawan-kawan yang masih ingin bergabung di webinar gratis DSK Global kali ini. Oke, baik, izinkan saya untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan selamat pagi menjelang siang, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Matthew Rafael. Sepertinya kita sudah bertemu di webinar sebelumnya, yang mana itu adalah webinar perdana, dan kali ini kita memasuki webinar yang kedua. Yang kali ini kita akan membahas mengenai strategi pajak aset kripto, ya, memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko. Dengan narasumber yang pastinya luar biasa. Beliau merupakan CEO dari DSK Global. Beliau juga merupakan ahli pajak dan juga transfer pricing. Bukan lain dan bukan, yaitu Bapak Galih Gumilang, SEBKP. Boleh bersama-sama kita berikan reaction, dan kita mungkin sapa boleh Bapak Galih sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, halo Bapak Galih. Siap. Seperti yang tadi sudah Bapak bilang, beliau sangat excited dan sangat semangat untuk bisa memberikan materi pada hari ini, dan harapan yang sama juga dirasakan oleh kawan-kawan peserta semuanya untuk semangat kita mendengarkan dan juga barangkali berdiskusi mengenai kripto yang mana berhubungan dengan pajak pastinya. Baik, tanpa berlama-lama mungkin sebelum kita memulai, ada baiknya kita mungkin berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam inti dari webinar kali ini, yang mana kalau kita sedikit recap, bulan lalu kurang lebih ya, di webinar yang pertama kita membahas mengenai dasar-dasar pajak yang pastinya untuk konten kreator ataupun influencer gitu ya. Banyak sekali teman-teman yang bergabung, banyak juga yang bertanya, berdiskusi, dan ada juga yang mendapatkan hadiah. Jadi mungkin ingin mengingatkan juga gitu ya pada peserta semuanya, nanti kita akan ada Q&A, dan di situ teman-teman boleh untuk bertanya ataupun berdiskusi nih bersama dengan narasumber kita itu Bapak Gali terkait dengan strategi pajak aset kripto hari ini. Seperti itu. Jadi dihimbau sekali lagi buat teman-teman semua, disiapkan pertanyaan yang terbaik, karena nanti Bapak Gali akan memilih kurang lebih 3 penanya terbaik. Nanti teman-teman semua akan mendapatkan hadiah seperti itu. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah mendukung acara kita hari ini, yaitu kepada Crypto Post Academy dan juga The Research Strategy atas bantuannya untuk publikasi dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi kepada Crypto Post Academy dan juga The Research Strategy. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam inti, yaitu penyampaian materinya yang langsung akan disampaikan oleh CEO dari DSK Global, yaitu Bapak Galih Gumilang. Kepada Bapak Galih, waktu dan tempat kami silakan Bapak untuk langsung. Baik, terima kasih Matthew atas pembukaannya yang sangat-sangat menarik ya. Oke, mungkin daripada kita berlama-lama lagi, kita langsung saja ya ke topik utama kita, yaitu strategi pajak terkait dengan aset kripto. Sebentar, saya izin untuk share slide-nya dulu. Oke, apakah sudah kelihatan slide yang saya tampilkan? Sudah, Pak. Sudah, baik. Oke. Oke, baik, saya mulai. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian. Senang sekali saya hari ini diberi kesempatan ya untuk berbagi dalam
forum yang sangat penting ini, kita ketahui bahwa kita berada di masa yang luar biasa ya, di mana teknologi, blockchain, dan aset digital bukan lagi konsep masa depan, melainkan bagian dari realitas ekonomi saat ini. Ya, investasi kripto ini telah menjadi bagian dari portofolio banyak individu dan entitas, mulai dari investor retail hingga perusahaan teknologi besar. Namun, di balik potensi return yang tinggi, ada aspek yang sangat sering terabaikan ya, yaitu strategi perpajakan. Nah, pajak ini seringkali diperlakukan sebagai konsekuensi pasif, sesuatu yang diurus belakangan, ketika laporan SPT sudah dekat atau ketika DJP sudah mengetuk pintu. Padahal dalam pandangan kami, pajak ini justru harus menjadi elemen proaktif dari strategi investasi itu sendiri. Banyak pelaku kripto di Indonesia yang berhasil menghasilkan keuntungan yang signifikan, tapi kami melihat pola yang cukup konsisten. Mereka gagal menyusun perencanaan pajak, sehingga akhirnya menghadapi resiko sanksi, bunga, bahkan ketidakpastian hukum. Dan yang lebih krusial adalah mereka kehilangan peluang untuk mengoptimalkan struktur bisnisnya. Nah, di sesi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat pajak dari perspektif yang berbeda. Bukan sekedar biaya, tetapi alat strategis. Kita akan bahas bagaimana mengenali eksposur pajak, menyusun struktur hukum dan entitas yang efisien, memilih yurisdiksi yang tepat, hingga cara mengurangi resiko audit. Ya, tujuan kita bukan sekedar taat, bukan, tapi tumbuh secara terstruktur dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, keberhasilan finansial yang berkelanjutan itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kita menghasilkan, tapi juga seberapa cerdas kita mempertahankan secara legal, efisiensi, dan terencana. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi inti, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Gali Gumilang, founder dari DSK Global, firma konsultan strategis yang berfokus pada 3 aspek utama, perpajakan, kepabeanan, dan juga struktur korporasi. Namun lebih dari itu, untuk diketahui, saya juga merupakan pelaku transaksi kripto secara langsung. Ya, jadi saya juga bertransaksi kripto. Saya tidak hanya melihat aset digital dari sudut pandang konsultan atau regulator, tetapi juga dari kacamata investor dan trader. Ya, ini penting karena banyak pendekatan teknis yang terlihat bagus di atas kertas, namun tidak relevan di dunia nyata. Pengalaman pribadi dalam melakukan transaksi kripto, baik di DEX maupun CEX ya, memberikan saya perspektif yang lebih utuh, baik soal dinamika pasar, risiko finansial, maupun eksposur pajaknya. Nah, di DSK Global sendiri, kami percaya bahwa regulasi bukan sekedar kewajiban administratif, tapi alat strategis untuk menciptakan efisiensi dan keberlanjutan. Tim kami terdiri dari kombinasi praktisi profesional dan ex-regulator yang memahami betul bagaimana otoritas fiskal bekerja. Ini memungkinkan kami untuk menyusun strategi ya, yang bukan hanya legal dan patuh, tapi juga realistis dan implementatif. Jadi, apa yang saya bagikan hari ini bukan hanya berdasarkan teori atau regulasi, tapi juga pengalaman langsung, baik sebagai praktisi pajak maupun sebagai pelaku kripto. Harapan saya ini bisa memberikan perspektif yang lebih membumi dan aplikatif untuk kita semua. Ya. Nah, sebelum Baik, masuk lagi ke materi teknis, Pak Galih, mohon maaf ya, Pak Galih memotong. Ada info di beberapa kawan-kawan layarnya atau share screen-nya tidak muncul, Pak. Jadi mungkin izin Pak, boleh diulang share screen-nya Pak, agar oh iya, di kawan-kawan beberapa ada yang terkendala teknisnya Pak. baik, saya ulang Izin lagi ya ya. Pak ya. Ya. Baik, mohon maaf Pak. Terima kasih Pak. Oke.
Sebentar ya, setting dulu ya. Siap, Pak. Baik, sudah Kelihatan? terlihat di saya sudah, mungkin di teman-teman lainnya apakah boleh berikan reaction jika sudah terlihat untuk share screen-nya? Baik, sudah sepertinya, Pak. Sudah ya. Baik, silakan dilanjut Bapak Gali, mohon maaf. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya. Sampai mana tadi saya? Habis ini. Oke. Oke, sebelum masuk ke materi teknis, tadi saya ingin membawa Bapak Ibu memahami konteks pendekatan dulu. Pendekatan DSK Global. Jadi DSK Global ini bukan hanya sekedar konsultan perpajakan, tapi kami hadir sebagai firma konsultan strategis, ya, yang menggabungkan pemahaman mendalam terhadap regulasi dengan visi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Ya, mengapa kami melakukan pendekatan strategis? Karena dalam prakteknya tidak ada keputusan pajak yang berdiri sendiri. Ya. Semua saling terhubung, perpajakan, kepabeanan, struktur koperasi, semuanya saling terhubung. Keputusan Anda dalam melaporkan pajak akan mempengaruhi struktur entitas, posisi hukum, bahkan arus kas dan kemampuan ekspansi bisnis ke depan. Jadi, di DSK Global didirikan dengan satu premis penting, bahwa kompleksitas regulasi bukan hambatan, tapi alat strategis. Justru disitulah peluang diciptakan bagi mereka yang bisa melihat lebih dalam, memahami celah legal yang sah, dan merancang struktur yang tidak hanya patuh, tapi unggul. Ya, tim kami terdiri dari profesional dengan latar belakang yang beragam, praktisi perpajakan dengan jam terbang tinggi, mantan pejabat regulator yang memahami perspektif fiskus secara menyeluruh, konsultan hukum yang fokus pada lintas jurisdiksi, analis strategi bisnis dan struktur internasional. Nah, kombinasi ini memungkinkan kami untuk memberikan solusi yang tidak generik, tetapi benar-benar dikustomisasi berdasarkan kebutuhan dan profil risiko masing-masing klien. Dalam konteks kripto dan aset digital, kami terlibat langsung dalam beberapa proyek seperti menstrukturkan entitas luar negeri yang relevan untuk efisiensi pajak dan kepatuhan lintas negara, menangani tax planning untuk investor individual yang ingin melakukan voluntary disclosure atau memperbaiki pelaporan, serta mendampingi entitas yang menjalankan DeFi, NFT, staking hingga DAOs. Kenapa ini relevan? Karena masih banyak konsultan di luar sana yang membahas pajak kripto dari sisi permukaan. Padahal yang kita butuhkan adalah pendekatan komprehensif yang menjembatani hukum, pajak, dan strategi bisnis secara bersamaan. Kami percaya bahwa the best compliance is strategic compliance, yaitu ketika kepatuhan Anda bukan karena terpaksa, tapi karena memang dirancang sejak awal untuk menciptakan posisi bisnis yang lebih kuat. Dengan demikian, kami di DSK Global tidak hanya menjadi penyedia layanan, tapi mitra berpikir bagi para decision maker. Baik Anda seorang founder, startup, investor kripto, atau CFO perusahaan yang sedang ekspansi lintas negara. Di tengah ketidakpastian global saat ini, regulasi pasti akan terus bergerak, dinamis ya. Tapi dengan strategi yang tepat, justru itulah medan di mana kompetitor Anda bisa Anda kalahkan. Dan kami di DSK Global hadir untuk memastikan Anda unggul dalam medan tersebut. Oke, lalu apa yang akan kita bahas hari ini? Kalian kita lihat ya, garis besar apa saja yang akan kita bahas dalam sesi ini. Ya.
Tujuannya hari ini adalah bukan hanya memberikan pemahaman teknis ya soal perpajakan kripto, itu penting, tentu. Tapi yang lebih penting lagi adalah membangun cara berpikir yang benar dalam menghadapi kewajiban pajak, agar bisa Anda manfaatkan sebagai bagian dari strategi profit. Ada 3 hal utama yang akan kita bedah. Pertama, kita akan mulai dengan realitas dasar, yaitu bahwa dunia kripto menawarkan potensi besar. Betul, potensi atas dunia kripto besar, namun juga menyimpan risiko yang besar juga, terutama dari sisi fiskal. Banyak investor atau trader yang fokus pada analisis teknikal, analisis fundamental, entry point, dan sebagainya. Tapi lalai menyusun strategi keluar yang terintegrasi dengan aspek perpajakan. Kedua, kita akan masuk ke landscape pajak kripto di Indonesia. Saya akan jabarkan bagaimana regulasi saat ini memandang transaksi aset digital. Siapa saja yang masuk dalam kategori wajib pajak dan jenis apa saja yang dikenakan. Mulai dari PPh, PPN, hingga pelaporan pada DJP. Kita akan breakdown secara sistematis. Ketiga, dan yang paling penting, kita akan bahas bagaimana menjadikan pajak bukan hanya biaya yang harus dibayar, tapi alat untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko jangka panjang. Nah, disinilah strategi masuk, yaitu mulai dari waktu realisasi keuntungan, timing, pemilihan bentuk entitas, structuring, sampai pada pemilihan jurisdiksi, dan mitigasi risiko audit. Nah, saya ingin menekankan satu hal sejak awal, ya. Masalah perpajakan dalam kripto bukan sekedar urusan pelaporan, tapi menyangkut positioning hukum, keberlanjutan portofolio, dan bahkan reputasi pribadi atau perusahaan Anda. Maka dari itu, sesi ini saya desain tidak hanya untuk mereka yang ingin taat pajak, bukan hanya yang ingin taat pajak, tapi juga untuk mereka yang ingin menjadi pemain cerdas di medan yang sudah diatur saat ini. Apakah Anda seorang investor individu, founder proyek Web3, developer token, atau bahkan pemilik exchanger ya? Materi ini akan relevan karena strateginya bisa disesuaikan dengan profil dan exposure Anda masing-masing. Oke? Mari kita mulai. Oke, pertama kita lihat realitas dan peluang yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu pertumbuhan eksponensial pengguna aset kripto di Indonesia. Grafik ini menunjukkan angka pengguna kripto dari tahun 2020 hingga 2024. Kita lihat dalam grafik ini, dalam waktu hanya 5 tahun. Jumlahnya melonjak dari sekitar 1,5 juta pengguna pada 2020 menjadi lebih dari 12 juta pengguna terdaftar per awal 2024. Ini berdasarkan data resmi dari Bapepti ya. Ini adalah sinyal kuat bahwa aset digital bukan lagi fenomena sesaat, tapi telah menjadi bagian dari sistem keuangan modern. Nah, pertanyaannya adalah, apa implikasi dari ledakan jumlah pengguna ini? Pertama, ini menciptakan pasar yang sangat besar, baik dari sisi investasi, proyek blockchain lokal, maupun adopsi teknologi Web3 secara luas. Tapi, di saat yang sama, ini juga menciptakan beban baru bagi regulator. Karena ketika adopsi terjadi masif, tapi belum diikuti oleh kepatuhan fiskal, maka muncullah celah risiko fiskal yang sangat besar. Di balik angka ini, tersembunyi potensi besar, dan sekaligus potensi masalah. Sebagai contoh, banyak pengguna baru tidak menyadari bahwa setiap transaksi terkait aset kripto itu merupakan objek pajak. Dan kewajiban ini tetap melekat meskipun transaksi dilakukan di platform luar negeri atau dompet pribadi. Ya. Kedua, banyak pelaku pasar belum memiliki pencatatan transaksi yang rapi dan terdokumentasi. Ketiga, platform dan proyek lokal seringkali tumbuh lebih cepat dari kemampuan mereka menyusun struktur hukum dan pajaknya. Nah, inilah momen strategis sebenarnya. Ketika mayoritas pelaku masih abai terhadap aspek fiskal, mereka yang sudah memiliki kerangka perpajakan akan unggul dalam efisiensi kepatuhan dan daya tahan terhadap audit. Jika mayoritas pelaku belum menyiapkan struktur fiskal mereka, maka Anda yang bergerak lebih dulu akan unggul secara kompetitif. Kita tidak bisa lagi menunggu edukasi dari otoritas.
Tidak bisa. Yang dibutuhkan adalah kesadaran dari internal bahwa setiap transaksi, setiap token yang dirilis, setiap return on investment yang dihasilkan memiliki dimensi perpajakannya masing-masing. Grafik ini bukan hanya statistik ya, ini adalah wake up call, ya, panggilan bagi seluruh pelaku ekosistem bahwa pertumbuhan pengguna tanpa kesiapan fiskal adalah bom waktu. Dan bahwa keunggulan di era Web3 ya sekarang ini bukan hanya soal inovasi, tapi juga tata kelola pajak yang terstruktur. Dan inilah yang akan kita lanjutkan di slide berikutnya. Oke, masih dalam kerangka pembahasan realitas dan peluang ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat satu hal yang sangat penting, tapi sering luput diperhitungkan, ya, jenis-jenis transaksi kripto di pasar Indonesia. Di sini kita melihat distribusi ya, distribusi jenis transaksi kripto di Indonesia. Ada visualisasi ya, pie chart di sini, distribusi transaksi aset digital berdasarkan jenisnya. Tidak semua orang hanya trading ya. Saat ini tidak semua orang hanya trading. Bahkan dalam banyak kasus, justru jenis transaksi lain yang memiliki implikasi pajak lebih kompleks. Mari kita lihat satu persatu ya. Pertama, trading. Ya, ini 50% mayoritas memang adalah jenis transaksi kripto trading. Transaksi yang paling umum. Jual beli aset decentralized exchange, CEX, contoh kayak Binance, Kraken, Indodax, toko kripto, atau Flow yang baru-baru ini. Atau yang kedua, melalui decentralized exchange, DEX. Contoh Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, OneInch, dan sebagainya. Baik dalam bentuk spot maupun futures ya. Karena sifatnya paling liquid dan mudah dilacak, ini juga yang paling duluan dijadikan objek pajak oleh otoritas. PPN dan PPh atas transaksi ini sudah berlaku sejak 2022 berdasarkan PMK nomor 68 PMK 03 tahun 2022. Kedua, jenis transaksi staking. Ini 20% mayoritas jenis transaksi yang dilakukan di Indonesia. Apa staking ini? Staking adalah proses di mana pemilik aset kripto ini mengunci atau menyimpan koin mereka dalam suatu jaringan blockchain untuk mendukung operasional jaringan tersebut. Biasanya dalam sistem proof of stake ya, dengan imbalan mendapatkan reward berupa tambahan koin. Ini adalah bentuk aktivitas yang menghasilkan passive income. Ya. Tapi jangan salah, dalam perspektif perpajakan, staking bisa jadi dianggap sebagai penghasilan berulang. Dan potensinya dikenai PPh pasal 23. Atau masuk ke kategori penghasilan usaha, tergantung pada sifat penerimaannya. Apakah individu atau entitas? Dan apakah berulang atau one time? Ini memerlukan analisis karakter penghasilan. Karena implikasinya bisa berbeda nih. Antara PPh pasal 23, pasal 25, atau bahkan PPh final. Dalam beberapa kasus khusus. Banyak pelaku staking ya, yang tidak menyadari bahwa reward yang mereka terima itu harus dilaporkan sebagai pendapatan. Hati-hati di sini. Yang ketiga, NFT. 15% ya, bagiannya 15% dari mayoritas jenis transaksi kripto di Indonesia. Apa itu NFT? Atau kepanjangannya adalah non-fungible token. Ini aset digital unik berbasis blockchain yang mewakili kepemilikan atau keaslian suatu objek tertentu, baik itu karya seni, musik, item dalam game, gitu ya, sertifikat, hingga aset fisik yang ditokenisasi. NFT ini jenis aset kripto berbasis teknologi blockchain ya, yang bersifat non-fungible, artinya tidak dapat dipertukarkan secara setara karena masing-masing token memiliki identitas dan nilai unik. Nah, ekosistem NFT ini menjadi semakin besar, terutama di sektor seni digital, gaming, dan membership. Namun, transaksi NFT seringkali melibatkan multiple chains, wallet anonim, dan platform luar negeri, yang menjadikannya
salah satu sektor paling rawan audit pajak jika tidak dilaporkan dengan benar. Sektor ini juga rentan terhadap undervaluation atau overvaluation dalam pelaporan kekayaan di SPT tahunan jika tidak disesuaikan dengan harga pasar wajar saat perolehan dan akhir tahun. NFT dapat menjadi sumber koreksi saat audit. Ya, hati-hati juga di NFT. Keempat adalah airdrops. 10% ya ini dari distribusi jenis transaksi kripto di Indonesia. Airdrop ini adalah distribusi gratis aset kripto. Gratis ya. Biasanya token kepada sekelompok wallet atau komunitas sebagai bagian dari strategi promosi, loyalitas, atau desentralisasi proyek blockchain. Airdrop ini adalah mekanisme distribusi token secara cuma-cuma oleh proyek kripto kepada pengguna tertentu berdasarkan syarat partisipasi, aktivitas, atau kepemilikan aset tertentu sebelumnya, tanpa pembelian langsung. Banyak yang menganggap airdrop sebagai bonus gratisan, padahal ini adalah bentuk penghasilan. Hati-hati ya, ini adalah bentuk penghasilan. DJP bisa mengklasifikasikannya sebagai penghasilan lain-lain, terutama jika nilainya signifikan atau teratur. Perlu dicatat, airdrop juga bisa berdampak pada harta akhir tahun. Karena kalian tahu kripto nilainya kan fluktuatif ya. Di awal tahun bisa jadi berapa, lalu kemudian di akhir tahun bisa jadi harganya bisa 4 kali atau 5 kali fluktuatif. Terutama jika dilakukan oleh developer dalam rangka promosi ya, atau reward komunitas yang dalam pajak dapat diklasifikasikan sebagai penghasilan dari jasa atau hadiah. Ya, penghasilan dari jasa atau hadiah, tergantung perannya. Jadi harap hati-hati nih, karena PMK 68 ini hanya mengklasifikasikan beberapa transaksi dan memang fokusnya ke trading ya. Untuk transaksi lainnya ini masih belum secara eksplisit diatur. Nah, jadi nanti di sini harus kita tahu nih. Jadi jenis transaksi Indonesia bukan hanya trading ya. Jadi, bukan jenis transaksi kripto itu bukan hanya trading, tapi ada airdrops, NFT, staking, bahkan ada others nih yang lain lagi. Ada yang lain yaitu seperti play to earn kalau tahu. Sering nih ada model permainan berbasis blockchain ya, yang memungkinkan pemain untuk menghasilkan aset kripto atau token bernilai nyata sebagai imbalan atas waktu, keterampilan, dan partisipasi mereka dalam game. Ini dulu mungkin ada yang namanya Bitcoin ya. Bitcoin pada zaman dulu pas pertama kali keluar ini adalah bonus untuk yang bermain game dan sebagainya. Kedua, ada liquidity mining. Liquidity mining. Apa itu liquidity mining? Strategi dalam dunia DeFi, Decentralized Finance, di mana pengguna menyetor aset kripto ke dalam liquidity pool. Ada kolam likuiditas dari protokol DeFi, dan sebagai imbalannya mereka menerima reward berupa token tambahan, baik dari biaya transaksi maupun insentif token proyek. Oke. Ketiga, affiliate program. Affiliate program ini adalah skema pemasaran berbasis komisi di mana seseorang itu mempromosikan produk atau layanan aset digital seperti exchange, wallet, NFT, marketplace, atau protokol DeFi, dan mendapatkan imbalan berupa kripto atau komisi saat orang lain mendaftar atau bertransaksi melalui referral link. Ya. Terakhir, tokenisasi aset real. Apa itu? Proses mengubah kepemilikan atau klaim atas aset fisik, ya, atau aset konvensional seperti properti, emas, surat utang, kendaraan, atau karya seni, ini menjadi token digital di blockchain yang dapat diperjualbelikan, dilacak, dan dibuktikan kepemilikannya secara terdesentralisasi. Nah, transaksi tadi yang saya sebutkan, yang lain-lain ini berada di gray area. Ya, gray area. Karena banyak dari aktivitas ini belum memiliki klasifikasi eksplisit di peraturan pajak domestik, terutama ini PMK 68 tahun 2022. Kalau kalian baca di situ hanya fokus kepada trading. Yang lainnya belum tahu. Nah, maka
Pendekatan substance over form dan dokumentasi yang rinci menjadi sangat penting jika ingin terhindar dari koreksi fiskal. Nah, apa pesan strategis dari grafik ini yang ingin saya sampaikan? Bahwa keragaman jenis transaksi menciptakan kompleksitas fiskal. Dan dalam dunia kripto yang seperti kita tahu, borderless dan pseudonymous, justru dokumentasi fiskal yang tertata menjadi satu-satunya benteng perlindungan saat otoritas datang dengan permintaan klarifikasi. Jadi, pendekatan one size fits all ya jelas tidak relevan karena setiap jenis transaksi perlu strategi pelaporan, dokumentasi, dan pengelolaan pajak yang spesifik. Untuk itu, kami biasanya dalam mendampingi klien melakukan pemetaan transaksi seperti ini. Kemudian kami susun ke dalam struktur pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan jika sewaktu-waktu diminta klarifikasi oleh otoritas. Dan yang lebih penting lagi, ya, semakin kompleks jenis transaksi Anda, semakin penting menyusun strategi perpajakan yang terencana, terdokumentasi, dan proaktif. Maka dari itu, kita akan lihat bagaimana menyusun kerangka strategi pajak di slide-slide berikutnya. Oke. Ini lanskap perpajakan aset kripto berdasarkan PMK 68 ya, tahun 2022. Nah, kita melihat ini slide ini merangkum secara visual ya. Secara visual bagaimana kerangka perpajakan aset kripto diberlakukan di Indonesia. Secara sederhana, setiap transaksi kripto, terutama yang difasilitasi oleh platform exchanger terdaftar di Indonesia, akan dikenai dua jenis pajak utama, yaitu PPN dan PPH. PPN 0,11% dan PPH 0,1%. Ya. PPN hanya dikenakan pada saat transaksi pembelian aset kripto oleh pengguna akhir. Ya, PPH dikenakan bagi pihak yang memperoleh penghasilan, ya, yang menjual. Keduanya ini dihitung dari nilai transaksi bruto. Nilai bruto ya. Jadi nggak peduli mau untung, mau rugi, tidak peduli, dihitungnya dari nilai transaksi. Nilai transaksi bruto. Ya, sifatnya final. Dua-duanya sifatnya final. Gitu. Nah, dalam prakteknya, skema ini diperlakukan melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan oleh exchanger. Ya, ada pemotongan dan pemungutan oleh exchanger. Artinya, kita nggak perlu nyetor sendiri. Nggak perlu nyetor sendiri. Platform yang akan otomatis memotong dan menyetorkan pajaknya ke kas negara. Jadi exchanger itu bertindak sebagai pemungut dan pemotong resmi, ini berdasarkan PMK nomor 68 tahun 2022, sehingga transaksi yang dalam platform mereka, exchanger mereka ya, akan dikenakan pemotongan pajak secara otomatis sebelum dana diterima pengguna. Tapi perlu dicatat ya, perlu dicatat. Jika kita melakukan transaksi di platform luar negeri, ya, yang tidak memiliki NPWP atau izin dari Bapepti, maka tarif pajaknya bisa naik menjadi 2 kali lipat. Ya, tarif PPN tadi meningkat menjadi 0,22%, PPH final menjadi 0,2%. Selain itu, ya, itu pun kalau dipotong, Mbak ya. Kalau misalnya tidak dipotong oleh platform luar negeri, maka sistemnya ini adalah nanti self assessment. Sama dengan kalau kita melakukan transaksi di luar sistem resmi. Misalnya OTC atau wallet to wallet. OTC ini over the counter ya. Ini tidak otomatis terpotong. Dan karena itu Anda tetap wajib melaporkannya secara self assessment di SPT tahunan. Ya, lapor sendiri. Bayar sendiri. Ya, tidak otomatis terpotong. Nah, banyak di sini pelaku kripto merasa aman karena tidak ada pemotongan otomatis. Tetapi ketika data Anda ditemukan oleh DJP, misalnya lewat data transfer dari rekening bank ya, atau integrasi platform luar negeri, situasinya bisa berbalik menjadi beban fiskal yang berat.
Di sisi lain, bagi perusahaan yang menerima pembayaran kripto sebagai bagian dari bisnisnya, penghasilan tersebut tadi ya tetap dikategorikan sebagai omset dan bisa masuk ke rezim PPh badan serta PPN reguler. Maka dari itu, pemahaman alur ini bukan hanya penting bagi trader ya, tapi juga bagi developer token, kedua merchant yang menerima kripto, dan ketiga pihak yang menjalankan bisnis di sektor Web3. Jadi bukan hanya trader yang perlu tahu ini. Yang tiga yang saya sebutkan tadi, developer token, merchant yang menerima kripto, serta pihak yang menjalankan bisnis di sektor Web3 juga harus tahu. Intinya, apapun peran kita di dalam ekosistem kripto, Anda perlu memahami di titik mana pajak dikenakan, bagaimana cara pelaporannya, dan apakah eksposur Anda sudah dimitigasi dengan benar. Karena seperti yang saya sering katakan ya kepada klien, pajak itu bukan tentang jumlah transaksi, bukan. Tapi tentang keterlacakan transaksi. Apa itu? Sistem fiskal di Indonesia ini sedang bergerak ke arah keterlacakan total. DJP telah menerapkan data profiling berbasis e-faktur, e-wallet linkage, dan transaksi keuangan digital. Termasuk ini ada kemungkinan akses ke data API dari platform luar negeri di masa depan melalui skema ada namanya Automatic Exchange of Information. Ada skema pertukaran data lintas jurisdiksi. Nah, ini kita harus tahu, kita harus paham, dan kita harus siap dengan keterlacakan total ini. Oke, kita lanjut. Oke, nah setelah kita mengerti bagaimana pajak diperlakukan atas transaksi kripto, sekarang kita harus menjawab satu pertanyaan strategis berikutnya, yaitu saya masuk ke kategori wajib pajak yang mana nih? Karena pada dasarnya kewajiban pajak itu tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya transaksi, tapi juga posisi kita dalam ekosistemnya. Nah, ini slide ini menunjukkan pembagian paling umum ya, yang digunakan dalam mengklasifikasikan pelaku kripto. Pertama, yaitu trader atau investor ya. Ini adalah pelaku yang melakukan jual beli aset digital. Orang yang melakukan jual beli aset digital untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam prakteknya bisa jadi individu maupun entitas masuk ke kategori ini. Pajaknya ini harap diingat ya, nilai dikenakan atas nilai transaksi penjualan. Ya, bukan semata capital gain atau capital loss. Dan biasanya dipotong langsung oleh exchanger. Biasanya dipotong langsung oleh exchanger. Oke. Kedua, developer. Developer kripto adalah pihak yang meluncurkan token ya, proyek NFT, protokol DeFi, atau smart contract. Seringkali mereka tidak menyadari bahwa aktivitas penerbitan token atau fee dari smart contract, baik berupa token issuance fee, revenue sharing dari protokol, ataupun biaya transaksi di jaringan blockchain. Semua itu dapat dikategorikan sebagai penghasilan usaha atau penghasilan lain sesuai karakter transaksinya. Oke, selanjutnya adalah platform exchanger, baik platform lokal maupun global, yang memfasilitasi jual beli aset digital, memiliki kewajiban sebagai pemungut dan pemotong pajak. Artinya mereka harus memotong, memungut, dan menyetor PPN serta PPh final ke negara. Kegagalan melakukan hal ini bisa berujung pada sanksi perpajakan dan pidana. Selanjutnya, penerima pembayaran kripto, merchant ya, merchant yang menerima pembayaran kripto. Ini kategori yang paling sering terabaikan. Misalnya, ada freelancer dibayar dalam ETH ya. Atau ada merchant yang menerima USDT atau BTC, gitu kan. Atau ada influencer atau kreator yang menerima token sebagai kompensasi. Dia nggak menerima rupiah, dia menerima kripto. Semua itu tetap dianggap sebagai penghasilan. Tetap wajib dilaporkan dan dikenai pajak sesuai karakter penghasilannya. Dan jangan lupa, wajib dikonversi ke nilai rupiah saat diterima, ya, menggunakan kurs transaksi tengah BI atau nilai pasar wajar. Untuk selanjutnya diperlakukan sebagai penghasilan dalam SPT. Ada terus kemudian yang lain-lainnya,
Ini bisa mencakup entitas yang berinvestasi atas nama pihak ketiga, ya, atau pengelola dana, atau DAOs yang memiliki struktur hybrid, bahkan keluarga yang menjalankan holding aset digital. Nah, disinilah perencanaan struktur hukum menjadi sangat penting. Harap perhatikan, meskipun secara formal tidak tercatat sebagai badan usaha, ya, selama entitas atau grup melakukan aktivitas ekonomi, maka tetap dapat diklasifikasikan sebagai subjek pajak dengan kewajiban tertentu. Jadi, satu kesimpulan penting dari slide ini adalah setiap pelaku dalam ekosistem kripto tanpa terkecuali punya potensi eksposur pajak. Dan ketidaktahuan terhadap klasifikasi ini tidak membebaskan dari kewajiban pajak. Ya, jadi tidak ada alasan tidak tahu. Oleh karena itu, posisi yang proaktif dalam memahami fiscal mapping akan menjadi keunggulan strategis. Maka kuncinya adalah kenali posisi kita. Pahami karakter penghasilan yang kita terima dan susun strategi yang sesuai sejak awal. Dalam pendampingan kami, biasanya itu disebut sebagai fiscal mapping. Ya, pemetaan aktivitas, entitas, penghasilan untuk kemudian dipadankan dengan struktur perpajakan yang tepat. Ini bukan hanya soal patuh, tapi soal memiliki posisi defensif jika terjadi audit dan memiliki efisiensi fiskal untuk jangka panjang. Oke, kita lanjut. Oke, kerangka strategi pajak. Ya, setelah kita memahami siapa saja yang masuk ke dalam kategori wajib pajak, sekarang kita masuk nih ke inti dari presentasi ini. Bagaimana menyusun strategi pajak yang konkret dan terstruktur. Di DSK Global, kami menggunakan 3 pilar utama dalam menyusun strategi pajak untuk klien di sektor aset digital. Ketiganya bersifat terintegrasi, artinya harus dipertimbangkan bersamaan, bukan secara parsial. Timing, kapan keuntungan direalisasikan? Banyak investor tidak sadar bahwa waktu realisasi capital gain menentukan beban pajaknya. Misalnya, menjual aset saat berada di bracket penghasilan yang lebih rendah bisa jauh lebih efisien secara fiskal dibanding menjual saat posisi profit besar. Di sisi lain, beberapa jenis reward seperti staking atau airdrop pada prinsipnya dikenai pajak pada saat diperoleh, accrual basis ya, bukan saat diuangkan, sesuai asas pemajakan penghasilan dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 1. Ya, bukan saat diuangkan, saat diperoleh. Maka memahami timing liability menjadi kunci agar pelaporan Anda tidak menimbulkan potensi sanksi. Yang kedua, structuring individu versus badan hukum. Banyak pelaku kripto masih menggunakan akun pribadi untuk aktivitas bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Padahal, menggunakan badan hukum dapat pertama mengalihkan resiko pribadi, ya. Kedua, memberikan fleksibilitas fiskal kalau menggunakan badan hukum. Apa itu fleksibilitas fiskal? Itu misalnya penggunaan biaya operasional. Itu bisa mengurangi loh. Ketiga, meningkatkan legitimasi bila bekerja sama dengan pihak institusional. Nah, apalagi bagi developer, exchanger, atau manajer aset, struktur entitas ini bukan hanya urusan administratif ya, tapi menjadi pondasi strategi dan membuka opsi diferensiasi antara capital account dan operational account yang tidak tersedia pada skema individu. Yang ketiga, jurisdiction, di mana entitas dan aktivitas dilakukan. Lokasi ini bukan sekedar alamat ya, ini bukan sekedar alamat, ini menyangkut jurisdiksi hukum, rezim pajak, dan perlindungan aset. Apakah Anda menjalankan entitas di Indonesia, namun menggunakan platform global? Apakah Anda menerima reward dari staking di protokol luar negeri? Semua itu berdampak pada penentuan objek pajak, sumber penghasilan, dan kewajiban pelaporan lintas batas. Dalam banyak kasus ya, penggunaan entitas luar negeri seperti LLC atau foundation dapat sah secara hukum dan memberikan manfaat fiskal sepanjang
tidak melanggar prinsip substance over form dan beneficial ownership sesuai praktik internasional dan norma anti penghindaran pajak. Nah, semua itu nanti kita akan mengarah ke satu hal, yaitu mitigasi risiko pajak. Apa yang terjadi jika diperiksa? Ya, strategi yang baik bukan hanya fokus pada efisiensi, tapi juga defensibilitas. Bagaimana itu bisa dimitigasi jika diperiksa. Artinya Anda siap jika suatu saat diminta klarifikasi oleh DJP. Mitigasi risiko ini juga mencakup backtesting ya terhadap data API exchanger dan wallet untuk memastikan sinkronisasi antara pelaporan dan rekam jejak digital yang sewaktu-waktu dapat diminta oleh DJP. Ini mencakup misalnya satu, konsistensi pelaporan antar tahun, konsistensi pelaporan antar tahun. Kedua, kesesuaian antara data dari platform dan pelaporan SPT. Ketiga, ketersediaan dokumen pendukung, bukti transaksi, wallet log, exchange history, itu kan. Serta dalam kasus kompleks, penyusunan legal opinion yang menguraikan posisi hukum dari transaksi kripto tertentu yang menjelaskan logika hukum, karakter penghasilan, dan perlakuan fiskal terhadap jenis transaksi tertentu. Misalnya, NFT cross-chain, staking yield, atau wrap token. Dan bagi yang belum siap, ada juga mitigasi yang opsi mitigasi lain yaitu voluntary disclosure atau pembetulan SPT secara sukarela. Bisa menjadi jalan tengah sebelum masalah menjadi serius. Maka kesimpulannya di sini adalah strategi pajak adalah seni ya. Mengubah eksposur menjadi kendali, bukan sekedar menghitung berapa besar kewajiban Anda, tapi menyusun skema yang membuat Anda efisien secara fiskal, aman secara hukum, dan unggul secara struktural. Oke, kita lanjut. Oke. Ini mitigasi risiko pajak. Ya, setelah memahami bagaimana strategi perpajakan dapat dioptimalkan, nah kita masuk ke ranah manajemen risiko pajak. Kenapa ini penting? Karena dalam prakteknya ya, strategi sebaik apapun tetap harus memperhatikan potensi risiko yang timbul, baik dari sisi kepatuhan teknis maupun interpretasi hukum. Nah, kita lihat di sini ada dua kategori utama risiko yang paling sering ditemui ya. Pertama adalah audit dan sanksi keterlambatan. Banyak pelaku kripto tidak menyadari bahwa berdasarkan pasal 7 dan pasal 13 Undang-Undang KUP, kelalaian pelaporan dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda per bulan, persentase per bulan, atas PPh yang kurang dibayar. Dan dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana perpajakan jika terdapat unsur kesengajaan. Ada di pasal 39 dan pasal 39A Undang-Undang KUP. Dan dalam dunia kripto, kalian harus tahu, dalam dunia kripto yang nilainya sangat fluktuatif, nominal pelanggaran itu bisa sangat besar hanya dalam hitungan hari. Seperti kalian tahu, terakhir itu saya lihat tuh, BTC dari 101.000 dalam beberapa hari meningkat menjadi 109.000 dolar. Nah, kalau misalnya denda tadi dihitung dari nilai koin tadi yang meningkat, nah berapa nominal pelanggarannya? Selisih nominal pelanggarannya gitu. Solusinya apa? Konsistensi pelaporan. Ini mencakup pelaporan rutin tahunan, penggunaan dokumen transaksi yang lengkap ya, dan pencatatan yang terdigitalisasi. Ya, hal sederhana seperti kesesuaian nilai transaksi di SPT dengan yang ada di wallet atau exchange sering menjadi pemicu audit jika tidak konsisten. Ya, termasuk rekonsiliasi antara wallet balance, transaksi on-chain, dan laporan PNL dari platform. Platform itu kan biasa menyediakan laporan PNL agar ada audit trail yang jelas. Jadi rekonsiliasi harus lengkap dan konsisten. Risiko kedua, ketidaksesuaian data bursa versus pelaporan DJP. Nah, dengan semakin banyaknya kerjasama internasional dan kemampuan DJP dalam mengakses data digital,
Kini kan terjadi era validasi silang. Artinya data Anda di platform kripto bisa dibandingkan langsung dengan data SPT. Sejalan dengan berkembangnya, apalagi ini ya, ada namanya automatic exchange of information. Dan kemampuan analitik DJP dalam memanfaatkan data transaksi internasional, termasuk API dari platform yang terintegrasi secara hukum lintas yurisdiksi. Untuk itu, kami biasanya mendorong penyusunan legal opinion, terutama untuk proyek yang bersifat kompleks. Misalnya, tokenisasi aset real, DAO, yield farming, lintas chain, atau pengelolaan dana komunitas. Legal opinion ini fungsinya apa? Sebagai dokumen pertanggungjawaban hukum yang dapat disampaikan saat pemeriksaan, yang tidak hanya menjelaskan karakter transaksi, tetapi juga menunjukkan bahwa wajib pajak telah mengambil langkah kehati-hatian, prudential compliance ya, dalam menilai kewajiban perpajakannya. Dan untuk mereka yang belum tertib atau memiliki potensi pelaporan yang kurang akurat di masa lalu, kami sarankan mempertimbangkan opsi voluntary disclosure. Ya, pembetulan SPT. Ini adalah langkah yang jauh lebih aman daripada menunggu surat klarifikasi atau pemeriksaan. DJP lebih menghargai pendekatan sukarela daripada pendekatan reaktif, terutama dalam konteks SPT pembetulan yang masih dalam jangka 2 tahun sejak jatuh tempo, sesuai pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KUP. Jadi, strategi pajak yang efektif bukan hanya berfungsi sebagai penghemat beban fiskal, tetapi juga sebagai perisai hukum yang memastikan bahwa ketika audit datang, Anda tidak hanya patuh, tapi siap. Dan mitigasi ini tidak bisa dilakukan dengan cara instan. Ia butuh perencanaan sejak awal, pendampingan yang memahami dunia kripto, dan dokumentasi yang disiplin. Maka dari itu, di slide selanjutnya saya akan tunjukkan studi kasusnya. Oke. Simulasi pajak kripto ini saya tunjukkan bagaimana pajak kripto itu terjadi ya, dilakukan. Ini sederhana ya, tapi sangat relevan. Misalkan kita beli satu BTC di harga 250 juta. Ya. Nah, pada saat kita beli itu, kita dikenakan PPN, yaitu 0,11%. Ini contohnya adalah kita beli dari platform exchanger terdaftar ya, di Bapti. 0,11%. Kalau di sini berarti kurang lebih di 275.000 ya. Ya, kan kalau kita beli satu BTC 250 juta. Nah, kemudian kita jual nih BTC. Satu BTC harganya 400 juta naik. Ini 250 juta tahun berapa ya? BTC 400 juta. Nah, di sini tidak lagi ada PPN, tapi ke penjualannya. Kita dikenakan nilai penjualan. Tetap dikenakan atas nilai bruto. Ya, jadi bukan marginnya, bukan selisihnya 400 sampai 250, bukan. Tapi dari 400 jutanya. Ya. Nah, jadi kalau dihitung berarti pajaknya adalah 400.000. Gitu. Oke. Nah, total pajak berarti yang harus kita bayar adalah 675.000. Jadi, kalau kita hitung tadi keuntungan kotor kita karena kita jual beli BTC adalah 150 juta ya. Oke, itu 150 juta dan keuntungan bersih setelah pajak itu adalah 149 juta 325.000. Nah, ada dua hal penting yang perlu saya soroti dari simulasi ini. Pertama, ketika dilakukan dengan benar, beban pajak atas transaksi kripto itu sangat efisien karena tarifnya flat dan final. Tidak terakumulasi progresif seperti PPh pasal 17 ya, yang bertingkat nih, progresif. Artinya, semakin besar keuntungan kita, rasio pajak terhadap profit justru makin kecil asal dilakukan melalui platform resmi. Ya, platform resmi.
tidak sampai 1% dari kapital gain yang kita hasilkan. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak selalu berarti kehilangan profit, asal dilakukan secara strategis. Kedua, meskipun perhitungannya tampak sederhana, banyak pelaku pasar yang justru tidak mencatat transaksi mereka, tidak tahu berapa modal awalnya, bahkan tidak sadar kapan pajak harus dihitung. Ini bahaya, karena DJP dapat melakukan rekonstruksi, menghitung ulang kewajiban pajak berdasarkan estimasi nilai transaksi melalui data bursa, wallet log, atau mutasi rekening, yang bisa jadi lebih tinggi dari kenyataan jika Anda tidak punya data sendiri. Ingat ya, yang dikenakan PPh dan PPN bukan hanya keuntungan, tetapi nilai transaksi. Artinya, bahkan dalam kondisi rugi pun tetap bisa timbul kewajiban PPN. Inilah mengapa strategi timing dan pencatatan menjadi sangat krusial. Apalagi kita tahu nilai kripto itu per hari bisa berbeda, bahkan per jam juga bisa berbeda, per detik bisa berbeda. Itu makanya pencatatan krusial. Pada level lebih kompleks, kami biasanya menggunakan simulasi ya, untuk menyusun struktur fiskal selama 1 tahun penuh dengan memperhitungkan frekuensi trading, yield dari staking misalkan, atau ada NFV, hasil NFT atau airdrop, hingga posisi portofolio di akhir tahun. Karena semua itu akan berpengaruh ya terhadap posisi pajak di SPT tahunan. Nah, misalnya, berapa potensi beban pajak dari 50 sampai 100 transaksi? Bagaimana dampaknya jika kita hold lebih lama? Apakah lebih efisien jika dilakukan atas nama badan hukum? Gitu kan? Nah, kita lihat nih di slide berikutnya, saya coba bahas studi kasus nyata ya, termasuk tantangan, pendekatan, dan hasil yang didapatkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah kita udah bahas semua, ini kita coba lihat ke studi kasus nyata ini yang terjadi dari klien yang kami dampingi. Klien ini adalah individu dengan profil high net worth, ya, profil high net worth yang aktif di dunia kripto. Beliau memiliki aktivitas trading harian, terlibat dalam beberapa proyek tokenisasi sebagai angel investor, dan juga mendapatkan passive income melalui staking, airdrops, dan beberapa liquidity pool. Tapi, seperti banyak pelaku lain, masalahnya bukan pada niat, tapi pada struktur. Pada saat pertama kali kami melakukan assessment, kondisi klien dapat digambarkan seperti pada panel merah di sisi kiri slide ya. Tidak ada sistem pencatatan transaksi. Itu yang kami temukan pertama. Semua dilakukan melalui beberapa akun exchange dan wallet pribadi tanpa konsolidasi atau dokumentasi historis yang jelas, sehingga posisi fiskal klien tidak bisa dipertanggungjawabkan secara dokumentatif. Ini jika DJP melakukan pemeriksaan berbasis profiling atau permintaan data lintas platform, wah, resikonya lumayan. Kedua, ada reward dari staking dan airdrop. Airdrop belum pernah dilaporkan. Ya karena tadi yang kita bahas, karena menganggap ini bukan trading, jadi dianggap ini tidak perlu dilaporkan. Padahal reward ini dalam banyak interpretasi otoritas merupakan penghasilan dengan karakter tetap, recurring income, sehingga terutang pajak saat diperoleh, bukan saat dijual. Ya. Selanjutnya, perbedaan signifikan antara nilai aset yang dimiliki dengan yang tercantum di SPT. Ya, nilai portofolio kripto mencapai miliaran rupiah. Namun yang tercantum di laporan hanya sebatas aset tunai dan properti. Ini hati-hati. Oke. Dan yang paling krusial, terdapat potensi audit ya dan sanksi administratif karena ketidaksesuaian yang di atas tadi. Dicakup tahun-tahun sebelumnya juga. Ini adalah kondisi yang beresiko tinggi, tapi juga bukan tidak bisa diselesaikan, asal ditangani secara struktural dan strategis. Maka kami menyusun pendekatan terintegrasi seperti terlihat di panel tengah, bagian kuning ya. Pertama, kami mulai dari rekonsiliasi. Seluruh wallet, akun exchange, catatan transaksi dari API bursa,
API bursa, hingga mutasi rekening bank dikumpulkan dan disatukan ke dalam satu sistem pelaporan yang konsisten. Ini pekerjaan yang sangat teknis, tapi menjadi fondasi dari semua langkah selanjutnya. Rekonsiliasi kami lakukan berdasarkan pendekatan audit trail, agar semua transaksi dapat di-trace, di-match, dan di-validate antara dompet digital, API platform, dan arus kas rekening. Kedua, pengelompokan transaksi. Kami klasifikasikan seluruh aktivitas menjadi kategori. Ada trading, staking, NFT resale, airdrop, dan bahkan penggunaan aset dan pembelian barang digital. Ini penting agar tidak semua dianggap satu jenis penghasilan. Ya, jangan semua dianggap satu jenis penghasilan, karena treatment pajaknya berbeda-beda. Dan ini menjadi dasar penentuan karakter penghasilan. Misalnya, ada yang masuk PPh final, PPh 23, atau masuk kategori objek PPN, agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi di SPT. Ketiga, penyusunan legal opinion. Karena ada proyek tokenisasi properti yang belum listing, maka kami siapkan dokumen legal yang menjelaskan kenapa nilai ekonominya belum bisa dikenakan pajak. Ini memberikan perlindungan posisi hukum jika sewaktu-waktu DJP meminta klarifikasi. Legal opinion ini juga dilengkapi analisis karakter hukum dari token yang belum liquid, illiquid asset ya, disertai dokumen pendukung seperti ada vesting schedule, white paper, dan perjanjian partisipasi. Keempat, langkah koreksi dan rekonsiliasi formal. Kami bantu klien untuk melakukan pembetulan SPT beberapa tahun ke belakang dan mengaktifkan opsi voluntary disclosure, ya, agar semua exposure yang belum dilaporkan bisa diselesaikan dengan mekanisme yang sah dan elegan. Karena sesuai pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KUP, pembetulan SPT secara sukarela dapat menutup potensi pidana perpajakan selama belum dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Hasilnya, panel hijau di kanan slide ini menunjukkan apa yang bisa dicapai jika strategi dilaksanakan dengan disiplin. Risiko audit yang tadinya sangat besar berhasil kita redam. Kemudian beban pajak yang sebelumnya tidak terkendali dapat ditekan secara legal dan efisiensi skema. Struktur fiskal klien kini jauh lebih siap. Bahkan sudah kami bantu transisikan ke dalam bentuk badan hukum untuk aktivitas ke depan. Kemudian aset dan penghasilan kini tidak hanya legal dan terdokumentasi, tapi juga siap untuk masuk ke ranah kelembagaan, perbankan, dan bahkan pengembangan bisnis. Dan sebagai hasil akhir, klien kini memiliki struktur fiskal yang bankable, legal opinion yang defensible, dan positioning aset yang eligible untuk digunakan dalam aktivitas usaha, pembiayaan, maupun pencatatan keuangan resmi. Ya, ini bukan cerita sukses karena si klien untung besar dari kripto, bukan. Tapi cerita suksesnya karena ia mengambil langkah strategis lebih awal, bukan menunggu masalah datang. Dan dari semua pengalaman kami, satu hal yang selalu benar adalah ini. Semakin cepat Anda menyusun strategi, semakin besar ruang untuk efisiensi, perlindungan hukum, dan pengembangan jangka panjang. Karena pada akhirnya, strategi perpajakan bukan hanya soal compliance. Ia adalah bagian dari strategic asset protection. Fondasi agar pertumbuhan tidak rapuh dan agar keuntungan dapat dinikmati secara legal dan berkelanjutan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, perencanaan pajak ini bukan semata untuk menghindari denda, bukan. Ia adalah bagian dari manajemen risiko, bagian dari corporate governance, dan yang terpenting adalah bagian dari strategi pertumbuhan. Oke. Nah, kita telah membahas seluruh spektrum dari realitas pasar kripto, landscape perpajakan, strategi struktural, hingga studi kasus nyata. Sekarang saatnya saya tutup sesi ini dengan rencana tindakan praktis yang bisa Anda ambil langsung setelah meninggalkan webinar ini. Karena pada akhirnya, strategi tidak berarti apa-apa tanpa eksekusi. Ya, ada 4 langkah konkret yang saya rekomendasikan untuk Anda ambil segera. 1. Pahami posisi Anda dalam ekosistem kripto. Ya, apakah Anda trader individu, developer, platform, atau penerima aset? Setiap peran itu punya exposure pajak yang berbeda. Jika Anda belum tahu posisi Anda secara fiskal, maka Anda belum tahu potensi risikonya.
Dan resiko terbesar adalah merasa aman karena tidak diperiksa. Padahal datanya sudah tersedia dan bisa diakses DJP sewaktu-waktu. Mulailah dengan membuat peta aktivitas kripto Anda selama 1-2 tahun terakhir. Tidak perlu sempurna, yang penting terlihat gambaran umumnya dulu. Kedua, evaluasi struktur dan strategi investasi Anda. Tinjau kembali ya, apakah aktivitas dilakukan atas nama pribadi atau badan hukum? Apakah ada pencampuran dana pribadi dan bisnis? Apakah wallet Anda terhubung ke sistem pencatatan transaksi yang bisa diakses ulang saat dibutuhkan? Atau minimal, apakah Anda menyimpan riwayat transaksi on-chain dan off-chain secara terstruktur? Jika belum, Anda berisiko kehilangan jejak pajak, terutama jika melakukan transaksi lintas wallet dan lintas protokol. Jika belum Anda lakukan, saatnya mulai menyusun ulang struktur ini secara strategis. Ketiga, penuhi kewajiban pelaporan pajak. Lakukan validasi silang, cross validation ya. Apakah nilai aset digital di SPT itu sudah sesuai? Apakah Anda mencantumkan seluruh penghasilan dari kripto, termasuk reward, staking, airdrop, dan lain-lain? Jika belum, segera rancang strategi koreksi yang sah. Jika sudah, pastikan dokumentasi Anda tersimpan dengan baik dan mudah diverifikasi, karena pada prinsipnya beban pembuktian posisi pajak ada pada wajib pajak. Ya, beban pembuktian itu ada pada wajib pajak, bukan DJP. Oke, beban pembuktian itu ada di wajib pajak. Keempat, manfaatkan celah legal yang tersedia. Ya, kita tidak sedang bicara penghindaran pajak, bukan tax evasion yang kita bicarakan. Ya, yang kita bicarakan adalah optimasi yang sah secara hukum, sebagaimana diatur dalam tax planning. Dalam prinsip tax planning yang diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan dan praktik internasional tentunya yang diterima oleh OECD. Anda bisa menggunakan voluntary disclosure, memilih yurisdiksi tertentu, ya kan? Membentuk struktur entitas atau menyusun kontrak dan legal opinion yang bisa memperkuat posisi fiskal Anda. Ya, jangan tunggu TJP datang. Karena dalam dunia kripto, strategi terbaik adalah strategi yang dibangun sebelum dipertanyakan. Dan jika Anda tidak yakin harus mulai dari mana, kami di DSK Global siap menjadi mitra strategis Anda. Perpajakan yang strategis bukan hanya menghindarkan Anda dari sanksi. Ia adalah cara Anda mengambil alih kendali atas legitimasi aset, ruang gerak bisnis, dan keberlanjutan pertumbuhan di tengah regulasi yang makin kompleks. Ya. Kontrol atas resiko, kontrol atas pertumbuhan, dan kontrol atas legitimasi Anda di era digital yang semakin terregulasi. Ya, perpajakan itu bukan hanya tentang kewajiban, tetapi tentang kontrol. Demikian dari saya. MC, untuk berikutnya sesi Q&A. Ya, betul sekali Pak. Berikutnya sesi Q&A. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Bapak Galih atas materinya yang luar biasa mengenai kripto dan juga pastinya perpajakan gitu ya Pak ya. Tadi mungkin kalau boleh sedikit saya rekap apa aja yang kita bahas hari ini. Mungkin pastinya teman-teman juga banyak sudah mencatat gitu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang pasti. Yang pertama mengenai aset kripto. Betapa adanya potensi besar dan juga risiko besarnya. Lalu berikutnya adalah banyaknya investor sukses secara profit tetapi gagal secara pajak. Jadi tadi sudah diruntutkan dan juga didetailkan oleh Bapak Galih ya mengenai investor-investor yang mungkin secara profit dia oke, tapi mungkin dari pajaknya knowledge-nya mungkin belum begitu baik. Dan yang terakhir yaitu bagaimana mengubah pajak itu menjadi bagian dari strategi keuntungan, bukan saja menjadi perhitungan kewajiban gitu ya, seberapa wajibnya, tetapi justru jadikan strategi keuangan ataupun keuntungan kita. Dan tadi ada rencana tindakan beberapa hal yang sudah disebutkan oleh Pak Gali. Pastinya ini tips and trick buat kawan-kawan yang bertransaksi kripto atau bahkan mungkin
punya teman gitu ya atau bekerja di lini tersebut, harap mencatat baik-baik tadi ya rencana tindakan. Yang pertama, pahami posisi Anda dalam ekosistem kripto, lalu evaluasi struktur dan strategi investasi, penuhi kewajiban pelaporan pajak, dan juga memanfaatkan celah legal yang tersedia. Mungkin yang terakhir ini sedikit-sedikit rancu gitu ya Pak ya, terkait dengan celah legal. Mungkin dari sisi lain bisa kita lihat cari celah nih, apakah kita mengelabui atau bagaimana gitu ya. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gali, bukan tax evasion gitu ya, tetapi justru adalah yang namanya kita bisa memanfaatkan apa namanya untuk dari segi legalnya atau hukumnya, seperti itu yang tadi sudah dijelaskan. Dan saya harap juga buat teman-teman semuanya sudah mengerti dan paham. Tetapi sekali lagi kalau misalkan belum mengerti atau ada pertanyaan yang mungkin prakteknya langsung gitu ya, langsung dirasakan gitu ya, ingin ditanyakan kepada Pak Gali, boleh kita akan memilih 3 penanya. Boleh silakan yang ingin bertanya, boleh on cam dan juga on mic. Kalau misalkan memungkinkan atau jika tidak memungkinkan, teman-teman bisa memasukkan pertanyaannya di kolom chat gitu ya. Untuk pertanyaan kita bebaskan mau berapa, tapi nanti akan dipilih 3 penanya terbaik untuk nantinya Pak Gali berikan dari kami, dari DSK Global akan memberikan hadiah pastinya. Baik, silakan kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Ada Mas Abdillah Ramdhani, boleh silakan. Ingin bertanya, apakah Om bisa on cam dan on mic? Silakan Mas Abdillah. Halo, halo. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar Mas. Silakan untuk pertanyaannya. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Abdillah Ramdhani dari Politeknik Negeri Jakarta. Saya ingin bertanya, kalau kita hanya terlibat dalam proyek kripto nih, namun kita cuma niatnya bantu-bantu atau sebagai volunteer saja, itu bisa tetap kena pajak juga atau tidak? Itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Mas Abdillah. Mungkin dari Pak Gali, apakah sudah cukup jelas Pak pertanyaannya? Maaf, tadi yang terakhir saya kurang jelas apa tuh? Ya, mungkin bisa diulang kembali sekali lagi Mas Abdillah. Oke, baik. Saya ulang dari sebelum ini aja ya, dari Ya, awal semuanya aja. boleh. Ya. Oke, jadi pertanyaan saya, kalau misalkan kita terlibat dalam suatu proyek kripto, namun kita hanya niatnya cuma bantu-bantu aja atau sebagai volunteer ibaratnya ya, itu bisa tetap kena pajak juga atau tidak, Pak? Seperti Oke, itu Pak Gali. baik. Iya. Ini yang apa namanya? Ini yang Rangga Nanda ini ya? Bukan Pak, yang Abdillah ada tadi sudah memberikan pertanyaan tadi, Abdillah Ramdhani Pak namanya, dari Oh, beda PNJ. ya, beda ya. Oke, Ya. siap. Soalnya di chat ada juga. Oke, Abdillah Ramdhani. Oke, pertanyaannya bagus sih sebenarnya. Kalau hanya proyek kripto tapi hanya bersifat voluntary ya, berarti tidak dapat apa-apa di sini ya. Betul nggak, Mas Abdillah? Pak Abdillah. Iya, iya. Ibaratnya hanya membantu lah, volunteer. Ya, prinsipnya kan ini dari nilai transaksi ya. Kalau misalnya kita tidak memperoleh apa-apa di sini, ya berarti kita tidak ada pajak yang harus dibayar. Kecuali kalau mendapatkan reward. Misalkan kita freelance nih ke apa membantu suatu proyek kripto, lalu kemudian kita dari hasil freelance tersebut kita akan mendapatkan fee berupa kripto. Nah, kalau seperti itu kita kena pajak seperti itu. Itu walaupun kita mendapatkannya sedikit aja gitu. Ya, walaupun sedikit atau banyak, tetap kena. Pasti kripto itu akan kena. Nah, dalam hal ini, karena berdasarkan PMK 68 tahun 2022, pemotong dan pemungut itu hanya exchanger ya, platform exchanger. Nah, kalau di luar itu, kalau ada developer kripto yang kita membantu developer kripto dan memberikan fee ke kita kripto, ini sifatnya adalah self assessment, nggak akan dipotong nih oleh mereka. Kita harus lapor sendiri di SPT tahunan. Gitu ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak Gali. Siap. Pak Yu.
Ya, baik. Terima kasih, Mas, mohon maaf tadi Abdillah ya. Kita lanjut Hmm. Pak untuk pertanyaan berikutnya yang melalui kolom chat ada Mas Rangga Nanda. Di sini perkenalkan saya Rangga. Ingin nanya, maaf. Ingin nanya, maaf belum bisa on cam dan on mic ya Pak. Misalkan kalau saya sering transaksi kripto dalam jumlah yang cukup banyak, gimana Hmm. cara dan apakah ada saran yang simpel untuk nyatetin atau melaporkannya biar tetap rapi seperti aplikasi apa aplikasi apa akan tetapi sesuai aturan pajak yang ada di Indonesia seperti itu Pak. Oke, siap. Ya, Silahkan. saya jawab dari paling prinsip dulu. Ya, pada prinsipnya yang penting adalah pencatatan itu sebaiknya dapat membedakan transaksi jual beli, swap, staking, dan mining jika ada ya. Dan kemudian kita dari sana kita dapat menghitung pajak berdasarkan nilai transaksi bruto. Jadi memang detail nih, bisa per hari, per transaksi, per tanggal transaksinya. Jadi kita bisa lihat detail waktu, aset, jumlah, nilai rupiah, dan kalau ada exchanger-nya. Nah, mengenai tools-nya, ya kan, mengenai tools-nya, ini banyak. Bisa Excel, bisa ada Coinly, kalau pernah dengar ada Coinly, ada Coin Tracking, Google Sheets, bahkan exchanger itu biasanya menyediakan juga CSV yang apa ya, untuk ekspor histori transaksinya. Binance pun ada. Binance, kalau menggunakan Binance juga ada. Ya, intinya yang penting pada prinsipnya kita bisa melihat, kita bisa punya histori per tanggal transaksi, detail waktu, asetnya apa, jumlahnya, nilai rupiah, sama exchanger-nya. Karena kalau tidak, nanti dari DJP itu akan mencatat, akan menentukan sendiri. Ya kan? Mereka menentukan sendiri. Dan kita tahu, beda detik pun, beda menit, itu harga kripto bisa berbeda jauh. Oh ya, itu saja. Baik, terima kasih Pak Gali. Dari Mas Rangga, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik Pak, terima kasih Pak Gali, kata Mas Rangga. Baik, terima kasih Yuk, Mas Rangga. sama-sama. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Nadine Nabilah. Perkenalkan Pak, saya Nadine, mohon maaf belum bisa on mic. Izin bertanya Pak, sebelumnya dalam kondisi seperti apa opsi voluntary disclosure menjadi pilihan mitigasi risiko yang paling tepat bagi wajib pajak kripto? Dan apa saja keuntungan serta potensi kerugian jika ada dari memilih opsi ini dibandingkan dengan upaya koreksi lainnya? Ya. Boleh silakan Pak. Nah, ini pertanyaan bagus juga nih. Terima kasih. Siapa tadi? Nadine Pak. Nadine. Ya? Oke, Ya. terima kasih Bu Nadine, Mbak Nadine. Jadi voluntary disclosure ini opsi mitigasi paling tepat dan strategis. Jika wajib pajak ini berada dalam situasi tertentu. Contoh, misalkan mereka wajib pajak ini belum pernah melaporkan penghasilan dari kripto, ya. Jadi wajib pajak ini aktif trading kripto, namun tidak pernah menyampaikan penghasilan tersebut dalam SPT tahunan, ya. Kemudian tidak ada pemotongan PPh final atau bukti pemotongan dari exchanger. Nah, ini paling tepat kalau melakukan voluntary disclosure. Pembetulan SPT tahunan, sampaikan apa saja transaksinya, transaksi kriptonya. Ya. Kedua, telah melaporkan, ada wajib pajak ini telah lapor, tapi nilainya signifikan. Signifikan maksudnya di sini lebih rendah dari kenyataannya. Kan ini sering jadi kekeliruan. Jadi yang dilaporkan di sini bukan nilai bruto, tapi capital gain, keuntungan kapital si kripto. Nah, ini kan salah kaprah, karena yang harusnya menjadi dasar pengenaan pajak itu adalah nilai bruto. Karena kan bingung nih, ya kan, capital gain atau turnover nih yang dilaporkan. Nah, ini bisa dilakukan voluntary disclosure, pembetulan SPT. Gitu ya.
Atau yang ketiga mungkin ada contoh, misalkan pengen bersih-bersih nih. Misalkan ada bisnis, ada kepentingan bisnis, misalnya mau ikut IPO misalkan. Ada karena adanya due diligence investor atau sedang diproses misalkan pengajuan pembiayaan nih skala besar. Nah, ini biasanya bisa digunakan nih voluntary disclosure untuk rapi-rapi. Tuh bersih-bersih tax position agar tidak ada tax liability yang muncul kemudian. Kayak gitu. Nah, itu contoh-contohnya ya. Oke, Gitu. baik. Apakah Mbak Nadine, bagaimana jawabannya? Apakah sudah cukup? Terima kasih Pak Gali, sudah jelas Pak. Baik, terima kasih juga Mbak Nadine. Siap. Berikutnya nih ada masih banyak beberapa pertanyaan nih Pak ya. Banyak Izin ya. dari Miftahul Falah. Perkenalkan saya Miftah, mohon maaf ingin bertanya tapi belum bisa on mic. Izin bertanya mengenai pilar structuring. Seringkali investor memulai sebagai individu. Menurut Bapak, apa yang menjadi trigger atau titik kritis? Yaitu misalnya dari segi nominal keuntungan, volume transaksi, atau tingkat kompleksitas investasi. Di mana seorang investor sebaiknya mulai serius mempertimbangkan untuk beralih menggunakan badan hukum seperti PT. Apa trade-off terbesar antara biaya kepatuhan sebuah PT dibandingkan potensi efisiensi pajak yang didapat? Ya, Silakan. sebenarnya banyak faktor ya, banyak parameter yang bisa jadi trigger terhadap pilar structuring ini ya. Oke. Pertama, mungkin dari nominal keuntungan ya. Kalau misalnya nominal keuntungannya sudah lebih dari 500 juta per tahun misalkan ya. Di atas angka ini kan biasanya tarif PPHOP itu bisa masuk ke lapisan 30% ya, sampai 35%. Kalau PT itu omset kurang dari 50 miliar, biasanya ada tarif efektif 11%. Bahkan bisa 0,5% final di UMKM. Nah, pada titik ini biasanya perencanaan pajak via PT bisa menghemat puluhan juta hingga ratusan juta rupiah per tahun. Kemudian, yang kedua, bisa jadi faktornya adalah volume transaksi. Kalau lebih dari 100 kali per bulan, ini udah mulai menyerupai entitas bisnis aktif ya. Trading aktif, rotasi modal tinggi, masuk ke decentralized finance, yield farming gitu kan, misalkan. Nah, kepatuhan pajak untuk individu ini jadi lebih rawan audit. Apalagi jika tidak tertib pencatatannya. Oke. Terus yang faktor ketiga, eh, struktur investasinya mulai kompleks. Udah mulai masuk nih ke staking, ada yang cross-chain bridging, misalkan pernah dengar offshore exchange, P2P lending, misalkan, atau node operation, private sales. Kalau sudah sekompleks ini, PT dapat digunakan untuk membuat misalkan SPV. Misalkan ya, ini contoh ya, ini bukan ke tax evasion ya, kita nyarinya celah legal. Untuk membuat SPV, Special Purpose Vehicle. Menyusun alur transaksi misalkan lintas entitas, bahkan masuk ke skema bisa ke joint venture, bisa partnership legal. Intinya adalah bagaimana caranya kita menghemat pajak tapi dengan cara yang legal. Yang terakhir biasanya ini yang sering ya, kita mau mulai menarik investor. Kita udah mulai nih ketemu pola trading atau apa yang sudah mulai, wah ini kita sudah mulai melihat caranya bisa untung. Misalkan win rate kita sudah 55% atau 60% gitu kan. Wah, udah mulai nih. Namun untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, biasanya kan kita butuh tambahan biaya, tambahan modal. Nah, biasanya untuk menarik investor, partner atau dana pihak ketiga, ini biasanya dituntut sebuah legal standing dan governance ya. Nah, biasanya ini PT yang dibutuhkan untuk rekening bank bisnis, escrow, atau pengelolaan dana fidusiari. Ini untuk menarik. Jadi lebih profesional dibandingkan individu kan. Itu mungkin dari saya untuk jawaban dari Baik. Pak Mas Falah ya. Pak Falah. Yes. Ya. Baik, terima kasih Pak Gali. Bagaimana Mbak atau Mas Miftah?
Sudah cukup jelas Pak, terima kasih. Baik, kita ada 3 pertanyaan lagi Pak, mungkin Bapak juga boleh sambil menerka-nerka mana nih 3 penanya terbaik ya dari kurang lebih 6-7 pertanyaan ini. Selanjutnya dari Mbak Inka ya, seperti yang di sini, Inka Milma Putri. Mohon maaf saya belum bisa on mic karena sedang dalam perjalanan. Izin bertanya bagaimana otoritas pajak dapat memastikan kepatuhan pajak atas transaksi kripto, karena yang saya tahu kripto ini bersifat anonim dan lintas negara. Silakan Ya, Pak. oke. Betul. Kripto ini anonim dan lintas negara, borderless ya. Tadi saya jelaskan borderless dan pseudonym sebenarnya. Cuma biasanya setiap platform itu ada yang namanya KYC ya, Know Your Customer. Biasanya di sini ada verifikasi dulu. Ada verifikasi, biasanya diminta lah ini identitasnya apa, kemudian apa. Jadinya yang anonim tadi hilang. Jadi tahu nih siapa orangnya. Nah, kedua, ada kerjasama internasional di sekarang ini. Sama akses data lintas negara oleh DJP dengan anggota-anggota, ada namanya OECD. Ada Global Forum on Transparency and Exchange of Information. Ada juga PPATK. PPATK ini kerjasama dengan namanya Egmont Group. Nah, ini mereka saling bertukar data, baik dari rekening bank atau apa. Ada automatic exchange of information. Jadi semua itu yang kita anggap anonim dan aman belum tentu. Karena ada hal-hal karena kerjasama internasional ini saling bertukar data lah antar negara. Seperti itu. Udah, itu aja sih menurut saya. Oke. Baik Pak Gali, terima kasih. Bagaimana Mbak Inka, apakah sudah sesuai? Sudah cukup jelas? Oke, baik. Berlanjut, 2 pertanyaan terakhir ini kurang lebih sama sih Pak, mengenai token airdrop atau governance yang nilainya sangat volatil ya. Mungkin saya sedikit rekap dari Mas Madan dan juga dari Mas Ivan. Untuk Mas Madan di sini bertanya mengenai ketika seorang pengguna menerima token airdrop atau governance yang nilainya sangat volatil dan tidak liquid, apakah ia benar-benar telah menerima penghasilan, tanda kutip? Jika negara memajaki saat diterima, apakah ini sama dengan memajaki tiket lotre yang sebelum digosok, yang bisa memaksa warga menjual aset lain hanya untuk membayar pajak atas kekayaan kertas, tanda kutip, yang Ya. mungkin nilainya akan menjadi 0. Seperti itu, Pak. Dan untuk Mas Ivan, dengan banyaknya airdrop dan token reward yang diterima gratis, apakah semua itu juga termasuk objek pajak? Dan bagaimana cara melaporkannya secara adil? Ini kurang lebih Ya, mungkin linear ya, mungkin Pak. ini Baik, jadi silakan Pak Gali. satu ya, jadi satu pertanyaan Ya. lah ya. Ini pertanyaan keren sih. Ini perdebatan global sebenarnya. Kapan dianggap sebagai penghasilan yang sah, dikenai pajak, harusnya itu. Ini, wah tepat banget sih pertanyaannya. Ini memang sangat-sangat jadi perdebatan. Masih banyak yang diskusi mengenai cara menyeimbangkan prinsip ability to pay ya dengan volatilitas, atau ini kan volatilitas yang disebutkan tadi bisa jadi jadi 0, dan likuiditas nyata dari aset digital seperti token airdrop ya. Nah, kan kita coba ini kita bedah ya, tapi ini mungkin bisa membantu. Jadi pertama, airdrop ini apakah penghasilan atau bukan? Ya, teori hukum pajak bilang penghasilan ini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Jadi baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan BP tersebut. Nah, masalahnya kan pada token airdrop, volatilitasnya bisa ekstrim. Token bisa turun 90% hanya dalam hitungan jam. Token bisa turun 90% hanya dalam hitungan jam. Apalagi yang untuk yang token-token baru itu ya, yang ketika baru muncul, wah langsung naik, tiba-tiba langsung bisa turun 90% hanya dalam hitungan jam, menit bahkan. Kedua, masalahnya pada token airdrop ini tidak liquid ya. Banyak token governance baru tidak bisa langsung dijual. Biasanya vesting atau ada lock up dulu, atau mungkin tidak terdaftar.
DDX atau CX besar. Jadi masih ada kayak contohnya misalkan ada P-Network ya, P-Network P-Coin misalkan saya tahu. Ini kan tidak bisa diapa-apain, masih di lock up terus. Apakah ini langsung bisa dianggap sebagai penghasilan atau tidak ketika kita menerima P-Coin? Nah, itu yang masih jadi pertanyaan kan? Ketiga, penerimaan bersifat non-realized. Tidak ada konversi ke fiat, hanya ditambahkan ke wallet. Jadi kan hanya masuk ke wallet aja, belum tentu jadi rupiah. Belum tentu kita juga akan tetap pegang itu, bisa jadi juga tidak. Jadi analogi tadi tentang tiket lotre yang belum digosok tadi, benar, sangat akurat secara filosofis ya. Kayak misalnya Amerika Serikat aja itu pernah mengalami backlash ya, karena memajaki airdrop saat receive, bukan saat disposal. Namun ya, posisi Indonesia kan saat ini pakai PMK 68 ya, tahun 2022, dan Undang-Undang Undang-Undang HPP. Nah, dalam regulasi Indonesia ini, transaksi kripto ini dipajaki saat terjadi jual beli atau penukaran antar aset. Nah, ini sebenarnya tidak secara eksplisit mengatur tentang airdrop, staking reward, atau token governance. Ya, tidak secara eksplisit dia mengatur itu. Namun, ini ada tafsir pasal 4 Undang-Undang PPH. Airdrop ini bisa berpotensi dianggap penghasilan, terutama jika ada nilai pasar dan penerimaan aktual. Tapi problemnya, jika pemajakan dilakukan pada saat terima token dan token tidak bisa diuangkan, jadi di sini wajib pajak dipaksa bayar pajak atas aset kertas. Gitu kan? Nah, jadi pertanyaan di sini, iya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah seperti lotre digosok, ya benar. Dan itu sangat akurat. Dan memang pada kenyataannya seperti itu. Karena berdasarkan undang-undang, apalagi pasal 4 Undang-Undang PPH, ini bisa dianggap sebagai penghasilan. Karena ada nilainya. Dan itu kita udah terima, walaupun belum diuangkan ya. Karena ada yang namanya accrual basis, sama yang accrual basis, sama satu lagi saya lupa, cash basis. Accrual basis dan cash basis. Nah, ini dianggap accrual, sudah diakui dalam wallet kita. Maka bisa dipaksa nih untuk bayar pajak. Walaupun nilainya akan menjadi nol. Karena kembali ya, untuk aset digital kripto ini kita tidak melihat capital gain. Yang dilihat adalah nilai bruto. Berapapun keuntungan kita, berapapun rugi kita, yang dilihat tetap nilai brutonya. Gitu. Oke, mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Gali. Gimana Mas Madan dan Mas Ivan? Sudah cukup jelas pertanyaannya? Terima kasih Pak Gali, sudah cukup jelas. Ya. Oke, baik. Terima kasih juga dari Mas Ivan. Oke, kurang lebih tadi ada berapa pertanyaan nih Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih 6 pertanyaan Pak tadi ya. Ya. Dan mungkin tiba saatnya boleh Pak Gali pilih 3 penanya terbaik dari 7 penanya berarti Pak. Tadi pertama ada yang on mic ya dari Mas Abdillah kalau nggak salah tadi. Seperti itu. Silakan Pak Gali dipilih 3 penanya Ya. terbaik. Pertama mungkin yang terakhir tadi ya, yang nanya soal airdrop ini adalah benar-benar telah menerima penghasilan siapa? Pak Ramadan, Dava Yes. Dino Haq ya. Itu Oke, satu. Mas Madan yang pertama, yang kedua Pak? Ya, yang kedua Miftahul Falah. Ini pilar Miftahul structuring, ini Falah. menarik, sangat menarik. Oke, mengenai pilar structuring ya. Yang ketiga Pak, yang Iya. terakhir. Yang ketiga mungkin yang terkait dengan itu Ibu Inka Wilma Putri ya, yang tentang bagaimana otoritas pajak dapat memastikan kepatuhan pajak atas transaksi kripto. Oke, baik. Yang Ya. ketiga adalah Mbak Inka Wilma Putri. Baik, selamat kepada Ya. 3 pemenang atas penanya terbaik. Tadi ada Mas Madan, lalu ada Mbak Inka, dan juga ada Mbak Miftahul Falah. Baik,
Terima kasih kami ucapkan juga kepada Pak Gali atas jawaban-jawabannya, dan mungkin buat teman-teman semua yang mungkin masih belum ada kesempatan untuk bertanya atau masih malu-malu bertanya gitu ya, tenang saja, nanti bisa lanjut bertanya mungkin di grup yang sudah ada. Nah, di situ nanti ada nomor admin dari marketing DSK Global. Nah, teman-teman bisa langsung hubungi saja bila ada pertanyaan lanjutan atau tambahan atau bahkan ingin berkonsultasi dengan DSK Global, boleh langsung hubungi saja nomor admin yang ada di grup. Seperti itu, dan nanti pastinya pertanyaan dan lain sebagainya akan disampaikan kepada Pak Gali. Jika dibutuhkan diskusi, bisa dilanjutkan diskusinya. Baik, tiba saatnya Pak Gali, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Pak Gali, apakah ada closing statement yang ingin diberikan? Iya, paling gini sih closing statement. Saya ingin menekankan pajak ini sebenarnya bukan hanya sekedar tentang kepatuhan. Ya, bukan hanya soal taat pajak, lapor, udah. Kan, tapi harusnya lebih kompleks lagi. Kita harus memikirkan mengenai bagaimana lebih efisien dan efektif. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa strategi yang kita susun itu adalah defensibilitas. Jadi siap kapanpun akan diaudit oleh pajak. Jadi menurut saya berhenti memikirkan, stop berpikir bahwa pajak itu bersifat reaktif, ya. Harus bersifat proaktif mulai dari sekarang. Kita level of playing field-nya kita ubah lah. Kita jadi tingkatkan, bukan hanya reaktif tapi juga proaktif. Demikian dari saya. Baik, terima kasih kepada Pak Gali Gumilang atas penyampaian materinya hari ini yang sangat daging semua Pak isinya ya, tentang pajak, tentang kripto, bagaimana kita meminimal risiko dan memitigasinya. Sudah sangat baik, dan ya, saya yakin dari 7 penanya tadi pun mereka bertanya dan sudah menerima jawaban yang luar biasa untuk mereka sendiri. Dan mungkin untuk mengakhiri, sebelum kita mengakhiri, kita mau dokumentasi terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman semuanya, izin untuk bisa menyalakan kamera karena kita akan mendokumentasikan acara kita, yaitu webinar kedua DSK Global mengenai strategi pajak aset kripto. Jadi boleh di on cam teman-teman. Ada Mbak Veranika, Mas Muhammad Fatur Rohman, Mas Abdillah, Mas Ivan, Mbak Tiara, Mbak Dira, Mas Surya Dinata. Boleh silakan dinyalakan untuk kameranya. Kita akan foto bersama. Teman-teman dokumentasi bersiap, saya akan berhitung mundur. Sudah ada beberapa yang sudah on cam. Oke, langsung gaya aja ya teman-teman ya. Ini ada beberapa slide, jadi akan saya hitung mundur di beberapa kali. Slide pertama, 3, 2, 1. Baik, slide berikutnya, 3, 2, 1. Berikutnya, 3, 2, 1. Dan yang terakhir, 3, 2, 1. Baik, boleh berikan reaction-nya teman-teman semuanya, tepuk tangan ataupun emoticon yang ada. Luar biasa. Dan saya ingin mengingatkan juga teman-teman ya, sebelum selesai, teman-teman boleh mengisi form yang sudah disediakan oleh tim dari kami, yaitu tim DSK Global yang sudah di-share di grup. Nampaknya nanti akan di-share di grup ya teman-teman. Jadi itu adalah berupa link feedback yang mana jika teman-teman membutuhkan e-sertifikat dan lain sebagainya, boleh dan wajib mengisi yang namanya form yang sudah di-share di kolom chat juga nih. Sudah di-share di kolom chat dan juga nanti akan di-share di grup. Jadi harap diisi form kesan dan pesannya, karena nanti itu adalah tiket untuk teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat jika dibutuhkan. Dan juga pun kalau tidak membutuhkan, teman-teman kami harap bisa mengisi juga form yang sudah ada, karena kita juga butuh feedback ataupun kesan pesan dari teman-teman, sehingga next webinar atau next acara kita bisa bertemu dengan acara yang lebih luar biasa lagi. Matt, tambahan maaf, Ya, ada boleh Pak. ada e-book nanti yang akan dikirimkan, bonus e-book terkait dengan kripto.
Baik, itu dia ya teman-teman ya. Jadi akan ada e-book yang dikirimkan khusus kripto. Jadi teman-teman juga nggak rugi gitu ya. Hari ini ikut nggak cuma dengerin aja, tapi ada juga materinya bisa di-share oleh Pak Gali. Mungkin kalau emang butuh juga PPT-nya mungkin nanti bisa di-share juga mungkin ya Pak Gali ya. Jadi Siap. PPT dan juga e-booknya nanti teman-teman akan dapatkan barangkali teman-teman ingin belajar lebih lagi. Dan juga jangan lupa kami juga ada diskusi juga ataupun open konsultasi. Jadi teman-teman boleh menghubungi kawan-kawan dari DSK Global jika sekiranya ada pertanyaan lanjutan atau diskusi lanjutan terkait pajak, kripto, dan lain sebagainya yang kita sudah bahas hari ini. Baik, saya mengucapkan juga terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Gali Gumilang, CEO dari DSK Global. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah menyempatkan hadir dan juga memberikan materi hari ini yang luar biasa. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan juga waktunya di hari Sabtu ini hadir siang-siang hari ini. Dan saya harap kami bisa bertemu kembali dengan teman-teman semuanya di acara-acara berikutnya. Dan DSK Global tidak hanya akan ada webinar gratis, tapi juga akan ada acara-acara lainnya yang mungkin nanti akan diinfokan melalui grup yang sudah dibuat oleh teman-teman DSK Global. Jadi saksikan dan nantikan terus acara-acara kita, konten-konten kita. Jangan lupa juga kami ada yang namanya YouTube, kami juga ada TikTok dan juga ada Instagram, teman-teman. Jadi boleh langsung dicek aja di sosial media kita ya @DSK Global. Jadi teman-teman boleh langsung cek aja Instagram, TikTok maupun YouTube kita. Di YouTube kita baru ada upload beberapa konten di situ teman-teman mengenai pajak dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa langsung cek saja di sana jika teman-teman ingin lebih tahu lagi gitu ya mengenai DSK Global terutama. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya Meteor Rafael Raja Guguk selaku MC hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Bye. Terima kasih Selamat Pak Gali siang. sekali lagi. Terima Ya, kasih terima kasih. kawan-kawan semuanya. Terima kasih.